Momen Lebaran berkalang duka mendalam. Pekan ini seolah mewarnai Idul Fitri artis Citra Karisma. Bagaimana tidak? Lebaran kali ini menjadi lebaran pertama Citra merayakan hari kemenangan tanpa kedua orang tuanya. Pasalnya Bambang Sukianto dan Sri Artiani, kedua orang tuanya, mendadak tewas secara tragis diduga karena menjadi korban perampokan. Perih pun kian menusuk hati Citra karena hingga kini penyebab kematian kedua orang tuanya yang ditemukan di laut kawasan Kebumen, Jawa Tengah, jauh dari rumah, masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Maka kini ketika orang lain hingar-bingar bersukacita merayakan hari Lebaran, Citra justru tak kuasa menangis mengenang tragedi naas almarhum kedua orang tuanya. Mau Lebaran, terus memang kejadian kan mama habis ulang tahun, ya jadi hancur banget sih mas, kehilangan banget. Kalau memang untuk penyebabnya dan semuanya memang semua kan masih ditangani polisi, karena sampai saat ini pun kita belum menerima hasil otopsi dan visum. Ya gimana diceritain dari polisi kira-kira kejadiannya ada perampokan di rumah seperti itu. Ya cuma yang saya nggak habis pikir maksudnya, iya orang tua saya umurnya udah 60 tahun ke atas. Kalau memang pingin harta gitu ya udah diambil aja hartanya, nggak usah diambil kedua orang tua saya gitu. Kok sesadis itu, setega itu? Tak orang tua saya juga udah tua, nggak mungkin ngelawan. Tak pernah dibayangkan oleh Citra jika momen kehilangan kontak dengan kedua orang tuanya pada tanggal 8 Mei 2018 lalu bisa berbuah petaka yang menghilangkan nyawa dua kakek nenek yang berusia 60 tahun tersebut. Bagaimana tidak, hanya demi sederet aset seperti mobil, peralatan elektronik, hingga perhiasan, para pelaku perampokan rumah orang tua Citra tega menghilangkan nyawa tepat 10 hari jelang Ramadan. Bulan yang seharusnya disambut dengan damai dan syahdu ibadah. Saya telepon orang tua saya tuh nggak bisa mati semua. Kita semua langsung berangkat ke Purwokerto. Kok yang dibawa keluar kok kayak baju mama saya ya? Yang dibawa keluar kok kayak baju papa saya ya? Saya jujur, saya tuh walaupun sampai kejadian di situ saya tetap berharap ini tuh cuma ngimpi gitu loh mas, ini nggak terjadi gitu. Karena saya memang deket banget sama orang tua saya gitu. Para pelakunya tega sekali, sadis sekali gitu. Kayak nggak punya hati nurani. Kayak saya udah nggak ngerti lagi mas. Jadi mama kan mobil pribadi sehari-hari itu belum ditemukan sampai sekarang gitu. Dan memang kondisi di rumah itu semua CCTV itu hilang, bukan hanya decodernya mas, tapi kamera-kameranya juga hilang gitu. Jadi memang ya memang mereka memang berniat menghilangkan barang bukti gitu. Ya, seperti mimpi, anak mana yang sanggup kehilangan kedua orang tuanya dengan cara yang tragis dan hingga kini masih menjadi misteri tentang siapa pelakunya. Duka Citra Karisma kian menganga karena momen hari Lebaran kali ini bertepatan dengan peringatan hari ke-40 kepergian kedua orang tuanya. Sontak saja, lagi-lagi tangis Citra pun pecah, menyisakan pemandangan pilu. Hanya setitik asa yang menghibur Citra, bahwa kedua orang tuanya meninggal bersama bak cinta abadi yang selalu bersama sehidup semati hingga maut memisahkan. Gak usah pas Lebaran aja sih mas, kayak setiap harinya aja berat buat saya gitu. Jadi memang 40 harian mama papa itu tepat pas Lebaran. Ya Lebaran hari kedua. Hari pertama ya. Ya pokoknya tepat pas Lebaran. Cuma kan kita tidak mungkin ngadain pengajian pas Lebaran ya mas ya. Jadi kita ngadain pengajian pas 40 harian sama keluarga pasti. Ya kita keluarga ya berusaha ikhlas, berusaha sabar. Kita coba berharap papa mama bisa tenang di sana, karena papa mama memang benar-benar hidup semati. Pokoknya kita berdoa selalu untuk papa mama yang terbaik. Dan kita berdoa supaya Allah memberikan petunjuk untuk kami maupun pihak kepolisian, memberikan petunjuk supaya pelaku bisa cepat ditemukan, kasus ini bisa cepat terungkap. Sekali lagi kami terima kasih kepada pihak kepolisian dan mudah-mudahan tetap semangat untuk mengungkap kasus dan menangkap pelaku. Amin.
Dari duka Citra Karisma karena tak bisa merayakan lebaran tahun ini dengan kedua orang tuanya yang ditemukan meninggal dunia pada bulan Mei lalu, inilah kisah bintang muda Dinda Hau yang juga melewati lebaran tanpa almarhum ayahnya. Dan dibalik perannya sebagai Sandra di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, Dinda Hau memiliki kisah getir tentang perjuangannya sebagai tulang punggung keluarga. Selama 6 tahun terakhir, sejak ayahnya harus menjalani cuci darah, Dinda bekerja keras membiayai pengobatan ayahnya. Selain itu, aktris cantik ini juga harus membiayai keluarga hingga membayar sendiri uang kuliahnya. Sebenarnya dulu papa pun juga cuci darah kan, itu aku semua gitu kan, kayak aku tulang punggung udah dari lumayan lama sih, udah berapa tahun ya, 6 tahun mungkin ya, dan itu sampai sekarang. Dan lagi proses untuk membahagiakan orang tua sih, kayak pelan-pelan ngumpulin uang buat beliin mama rumah, buat beliin mama abang-abang aku rumah gitu kan, atau mobil atau apa yang buat mereka seneng lah gitu. Lagi proses sampai sekarang. Ya mudah-mudahan aja terkabul, doain ya pemirsa. Pada saat itu tuh bener-bener kondisinya lagi memang sulit kan, karena papaku ternyata harus cuci darah seminggu 2 kali. Nah di situ pastikan kita namanya manusia butuh uang udah gitu kan. Papa juga waktu itu kondisinya lagi tidak kerja kan. Nah makanya di situ aku juga ngomong sama produser, saya bilang kalau ya aku syuting sinetron tapi aku juga kondisinya lagi seperti ini, dan mereka banyak banget bantuin aku, banyak banget support aku ya. Kuliah aku sendiri, rumah juga sendiri, kayak gitu-gitu sih. Mobil juga sendiri. Meski sang ayah telah tiada, tapi almarhum masih sempat merasakan buah manis kesuksesan sang putri tercinta. Namun tak semudah membalik telapak tangan bagi Dinda untuk bisa berada di posisi sekarang. Sebelum namanya melejit sebagai artis peran, Dinda Hau harus pindah dari satu tempat casting ke tempat casting lainnya dengan menggunakan angkutan umum. Dan ketika kini ia telah menggenggam impian berkiprah di panggung hiburan, ibunya disebut Dinda sebagai sosok yang paling berjasa. Mama aku tuh selalu nemenin aku di saat aku casting dulu, terus syuting pun dari pagi ke pagi itu mama selalu temenin dulu. Zaman dulu kan kita syutingnya nggak kayak sekarang kan. Zaman dulu tuh pasti syutingnya bisa dari callingan jam 9 pagi, selesainya bisa jam 9 pagi lagi, atau bahkan jam 1 siang itu pernah juga. Dan itu mama selalu nemenin, selalu nungguin, bahkan sampai terakhir pas bokap masih ada pun juga masih suka nemenin kayak gitu kan. Orang yang paling ngedukung dan yang paling ada yang paling tahu gimana kondisinya gue itu tuh adalah nyokap sih. Kalau nginget zaman dulu kayak gila ya mah, suka nostalgia sama mama tuh, kayak gila ya mah dulu tuh kita capek banget ya, kita harus sehari misalkan 3 tempat, atau kita harus di sana kita ditolak, di sini kita ditolak, nggak segampang kayak sekarang gitu. Cuma itu mungkin yang ngebuat kita semangat gitu, karena dulu tuh kayak nggak ada rasa capeknya gitu loh, kayak ya ayo terus lagi gitu tiap hari. Pada saat aku masih di film itu masih ada papa. Pas aku masuk sinetron, nah itu pas bokap sakit kan. Pas bokap sakit kayak 4 tahunan gitu, sempat ikut lah bokap di syuting stripping kayak gitu, itu bokap sempat ngerasain. Sementara itu, Eriska Rein melewati lebaran untuk pertama kalinya di New Zealand dan terpisah dari keluarga besarnya di Indonesia. Seperti apa keseruan Eriska menikmati libur lebarannya di New Zealand? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.